Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Mufida, jurusan Administrasi Publik dari Kampus STIA Banten semester 3. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas sesum pertemuan 10 dan 11. Nah, yang berjudul Tahapan Keputusan dan Model Pengambilan Keputusan Sistem Informasi Manajemen. Nah, selanjutnya, apa itu pengambilan keputusan? Nah, mungkin dari kalian juga udah pada tahu ya apa itu keputusan, apa itu pengambilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengambilan keputusan yaitu proses pemikiran atau memecahkan masalah. Dalam memecahkan masalah, ada masalah yang mudah dipecahkan, akan tetapi masalah yang sulit dipecahkan, bahkan ada yang sangat sulit untuk dipecahkan dalam manajemen. Nah, kenapa? Karena tergantung besarnya masalah dan luasnya sangkut paut dari berbagai faktor. Nah, atas dasar apakah itu? Nah, atas dasar itu pengambilan keputusan yang tidak mengandung resiko apa-apa. Nah, kenapa sih tidak mengandung resiko apa-apa? Ya, dikarenakan karena ada resiko yang kecil dan ada juga resiko yang besar. Nah, ini tergantung pengambilan keputusan dari manajemennya. Nah, jadi resiko-resikonya itu gimana keputusan yang kita ambil gitu. Nah, selanjutnya ada 3 tahapan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama yaitu pemahaman. Nah, apa sih pemahaman? Maksudnya yaitu, pemahaman di sini yaitu menyelidiki lokasi, lingkungan. Nah, seperti apa sih? Nah, karena seperti lingkungannya seperti apa? Pencari data mentah. Nah, mencari data mentah di sini untuk mencari petunjuk untuk dapat menentukan masalahnya. Mungkin udah paham ya. Nah, selanjutnya itu 2, perancangan. Nah, apa sih perancangan? Nah, kalau perancangan ini yaitu menemukan dan mengembangkan ataupun menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan hal ini untuk berproses untuk memahami masalah untuk menghasilkan cara pemecahan untuk apakah itu pemecahan tersebut dapat dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan gitu. Nah, selanjutnya itu pemilihan. Nah, apa sih pemilihan? Nah, kalau di sini pemilihannya itu memilih arah tindakan tertentu dari sebuah arahan tindakan, ada pilihan ditentukan dan adapun tindakan dilaksanakan. Nah, dari semua pengambilan keputusan ini dapat diarus pemahamannya sampai apa ya? Nah, sampai perancangan, pemilihan, tetapi dalam setiap tahapan mungkin dikembalikan lagi ke tahap sebelumnya, kita dimulai lagi. Nah, jadi sebelumnya itu kita harus tahapan-tahapannya itu harus benar, karena sebelum kita mulai kita harus memikirkannya. Nah, selanjutnya itu pembuatan keputusan ini dapat didefinisikan menentukan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ingat ya, serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu ada tipe-tipe keputusan. Ada dua tipe keputusan, yaitu pro-made decision dan non-pro-made decision. Nah, yang pertama yaitu keputusan pro-made decision. Nah, apa sih keputusan ini? Yaitu keputusan yang dibuat menurut kebiasaan atau terjadi berulang-ulang. Nah, ataupun terus ada aturan dan prosedur keputusan ini rutin terjadi. Nah, yang kedua yaitu non-pro-made decision, yaitu di lain pihak keputusan yang berkenaan dengan masalah khusus, khas, atau tidak biasa bila suatu masalah tidak timbul cukup di input dan ataupun perlu tangan khusus. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa model keperilakuan. Yang pertama, model pengambilan keputusan rasional. Nah, apa sih maksud model pengambilan keputusan rasional ini? Yaitu rasional menurut pikiran yang sehat. Nah, pikiran yang sehat itu memiliki pengetahuan yang luas, mampu menghitung kesuksesan dan sistem preferensi yang konsisten. Yang kedua, model kaleng sampah. Kok ada ya model kaleng sampah? Nah, model kaleng sampah ini yaitu cara ngambil keputusan model kaleng sampah, yaitu tidak mempedulikan hubungan keteraturan di antara masalah yang terjadi, solusi yang ada, pelaku, dan alternatif. Namun, menjelaskan bahwa pengambilan keputusan bersifat acak. Nah, kenapa sih bersifat acak? Contohnya ini seperti kita
kita dalam berorganisasi. Nah, seketika kita memilih ketua, nah ketua disebut sini kita diacak, jadi tidak ditentukan nih siapa saja ketua-ketuanya, jadi kita dipilihkan secara acak. Nah, yang ketiga itu model transenden. Nah, apa sih model transenden itu? Di luar sistem yang bicarakan, seorang pengambilan keputusan melakukan pengembangan alternatif dalam keterbatasan dirinya dan menyerahkan keputusan atas alternatif yang ada pada kekuatan subnatur yang lebih tinggi, yaitu Allah SWT. Nah, yang selanjutnya itu model intuitif. Nah, apa sih model intuitif ini? Kebalikan dari model rasional. Nah, kalau model ini berlaku hukum karena ketidakterbatasan di luar rasionalitas, menekan pada pengetahuan succession yang dimiliki manusia. Nah, selanjutnya itu penerapan model keperilakuan pengambilan keputusan dalam SIM. Apa sih maksudnya? Yaitu pengambilan keputusan dipengaruhi oleh gaya individu dalam memecahkan sebuah persoalan dan ketidakpastian. Nah, selanjutnya itu relevansi metode keputusan pada perancangan SIM adalah yaitu SIM harus mendukung pengambilan keputusan dalam mencari teknik terbaik. Nah, selanjutnya itu model keperilakuan pada pengambilan keputusan keorganisasian. Apa sih maksudnya? Yaitu penghindaran ketidakpastian, karena metode untuk menghindarinya adalah daur umpan balik dan reaksi jangka pendek serta mengatur lingkungan. Nah, mungkin sekian saja ya, karena saya memahami materinya segitu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan juga terima kasih sudah mendengarkan atau menyimak resume dari saya. Mohon maaf apabila paparan materinya kurang jelas atau penyampaiannya kurang, mohon maklumi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.